Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yohana. Gimana kabar kalian semua? Pasti selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Biarpun kamu dan kakak di rumah aja. Nah, adik-adik, hari ini sudah hari Minggu. Saatnya kita bina iman online. Kira-kira kakak-kakak pembina hari ini bakalan kasih materi apa ya? Bacaannya diambil dari Injil apa ya? Aktivitasnya pasti seru dong. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatannya, mari kita bernyanyi sambil menari bersama. Jangan lupa ikutin kegiatannya ya, dari awal sampai akhir. Cium. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bantulah kami pada pagi hari ini agar kami dapat melakukan tugas pelayanan Dia. Tumbuhkanlah iman dalam diri kami agar iman kami semakin kuat, dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat semakin dekat dengan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Bapa Gregorius, doakanlah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil ya hari ini. Bacaan Injil diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inyalah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Apa kabar? Balik lagi nih dengan Kak Dian yang hari ini akan membawakan materi Bina Iman. Gimana tadi baca kitab sucinya bareng sama Kak Kristo? Masih inget gak bacaannya diambil dari Injil apa? Bacaannya diambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian pernah gak sih menginginkan sesuatu sampai kalian rela menyerahkan semua yang kalian punya untuk memperolehnya? Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak perempuan dan tas bonekanya. Nah, anak perempuan tersebut bernama Grace. Grace adalah anak berusia 7 tahun dan dia adalah anak yang sangat bijaksana. Tetapi dalam cerita kali ini, Grace adalah seorang anak perempuan yang sedang melakukan sebuah kebodohan. Nah, adik-adik, ketika Grace berusia 7 tahun, ia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan teman-temannya memberikan Grace sejumlah uang. Kurang lebih jumlahnya 300.000. Adik-adik, untuk anak seusia 7 tahun, uang 300.000 itu besar atau kecil? Kalau buat kakak sih besar banget tuh. Bisa buat beli mainan, bisa untuk beli buku cerita. Nah, Grace yang ketika mendapat uang 300.000 itu langsung menaruhnya di dalam saku. Dengan saku yang penuh uang itu, ia berjalan menuju toko mainan. Ya, sejak dulu memang Grace menginginkan salah satu tas berbentuk boneka. Tapi ketika dia masuk ke toko boneka tersebut, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Grace melihat semuanya biasa aja, gak ada yang menarik, gak ada yang bagus. Harganya sih murah-murah, ya uang Grace cukup lah untuk beli. Tapi menurut Grace gak ada yang bagus tuh bonekanya atau tasnya. Lalu Grace beranjak dari satu toko tersebut ke toko lain. Ketika akan pergi ke toko yang lain, Grace bertemu dengan seorang anak perempuan yang memiliki tas sesuai dengan apa yang Grace mau. Lalu Grace menghampiri anak perempuan itu dan bertanya, "Hai, tasmu bagus. Aku mau dong memilikinya." Lalu kata anak kecil itu, "Tidak kakak, ini punya aku." Lalu Grace bilang, "Tapi aku bisa memberikan seluruh uangku untuk kamu asal kamu mau kasih tas itu untuk aku. Karena aku memang sedang mencari tas itu," kata Grace. Lalu anak kecilnya bertanya, "Emang kakak punya uang berapa untuk membayar tasku?" Nih tasnya kayak gini. Nah, ini tas yang diinginkan Grace. Anak kecil kan tadi bertanya, "Emang kakak punya uang berapa untuk bayar tasku ini?" Lalu Grace bilang, "Aku punya uang 300.000 dan aku akan membeli tas milikmu. Boleh nggak aku bayar 300.000? Lalu anak kecil itu bilang, "Tapi kan kak, di toko-toko kakak bisa dapat yang lebih bagus. Tasku kan sudah bekas." Lalu Grace bilang, "Tapi aku sudah lama menginginkan tas itu dan aku sangat menyukai tas yang ada di pundakmu itu." Lalu anak kecil itu berpikir, "Apakah ini tidak terlalu mahal kalau kakak mau bayar 300.000?
Kan di luar sana kakak bisa dapat yang lebih bagus. Lalu Grace bilang, tidak, aku punya uang dan aku akan memberikan semua uangku asal aku bisa mendapatkan tas itu. Lalu karena anak kecil itu merasa butuh juga, dia bilang, oke deh kak, ini boleh buat kakak, tapi uang 300 ribunya jadikan. Lalu Grace bilang, iya tenang aja, aku akan kasih uangku untuk kamu. Lalu akhirnya Grace mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu ini. Adik-adik, kalau dipikir-pikir, tas kayak gini dibayar 300 ribu kemahalan gak sih? Mahal ya, padahal di toko-toko dengan uang 300 ribu kalian bisa dapetin tas yang lebih bagus. Tapi karena Grace terlalu menyukai ini dan tidak berpikir panjang, maka ia langsung aja beli. Nah adik-adik, setelah Grace mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tas boneka ini, Grace pun kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan kakak dan adik-adiknya. Ketika sampai di rumah, kakak dan adik-adiknya melihat kalau Grace membawa sebuah tas boneka. Lalu mereka bertanya, dari mana kamu mendapatkan boneka itu, Grace? Lalu Grace bercerita bahwa ia diberikan uang oleh teman-temannya sejumlah 300 ribu. Dan Grace pun bercerita bahwa tas yang dia miliki, dia beli dari seorang anak kecil yang membawa tas tersebut. Karena Grace sudah mencari di toko-toko dan tidak ketemu, akhirnya Grace rela mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli tas tersebut. Lalu adik-adik dan kakak-kakaknya Grace semua tertawa dan bilang bahwa, Grace, kamu adalah anak yang bodoh. Mengapa kamu mengeluarkan uang 300 ribu hanya untuk membeli tas seperti itu? Padahal uang 300 ribu itu bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih berguna. Kalaupun kamu ingin beli tas, pasti kamu akan dapat hal yang lebih bagus dan lebih baru daripada tas yang kamu miliki. Karena merasa sedih dengan omongan kakak dan adiknya, Grace pun masuk ke kamar dan menangis. Ia berpikir, wah ada betulnya juga ya apa yang kakakku bilang. Grace merasa bodoh dan sangat sedih. Tetapi Grace tidak berkecil hati. Ia justru merasa bahwa apa yang dia alami adalah hal yang dapat ia jadikan pelajaran. Nah, adik-adik, dari kisahnya Grace tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Dalam bacaan Injil, ayat yang ke-26, Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Nah, adik-adik, sadar gak sih? Kadang kita sering merelakan seluruh apa yang kita miliki untuk mendapatkan satu hal yang kalau dipikir-pikir sebetulnya tidak terlalu berguna untuk diri kita. Pernah gak kalian gitu? Atau mungkin ada yang pernah ngalamin kayak ceritanya Grace tadi? Nah, adik-adik, ada banyak contoh loh dari kisah Grace tadi, nggak cuma Grace doang yang ngalamin. Misalnya ketika adik-adik sedang ujian sekolah, adik-adik ngerasa bahwa, aku harus dapat nilai yang bagus. Tetapi adik-adik tidak belajar. Jadinya yang kalian lakukan malah mencontek. Siapa yang pernah angkat tangan? Tapi kalau kakak rasa anak-anak Binaiman gak pernah kayak gitu ya. Terus ada lagi cerita atau kisah seorang anak yang ingin terlihat kaya, padahal keluarganya adalah keluarga yang sederhana. Ayah ibunya bekerjanya juga bukan seorang bos, tapi dia ngerasa gengsi. Jadinya ya gitu, di depan teman-temannya dia ngerasa punya ini, punya itu. Itu artinya apa adik-adik? Artinya dia tidak bersyukur dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Padahal dia tahu kalau itu tuh salah. Nah adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari kisah Grace tadi dan beberapa contoh yang tadi kakak berikan adalah kita harus bisa menahan diri dan tidak menjadi bodoh. Bodoh di sini artinya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekalipun kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah. Nah adik-adik, selain kisah tadi dan ayat 26 yang tadi sudah kakak jelaskan,
Dalam bacaan Matius bab 16 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita satu hal baik loh. Kita baca ulang ya, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya serta mengikuti aku." Waduh, kita disuruh memikul salib nih. Berat nggak adik-adik? Berat ya. Tapi salib kita sama salibnya Tuhan Yesus beda. Kalau Yesus waktu itu memanggul salib untuk menebus dosa manusia, di dunia kita juga harus memikul salib kita. Contohnya apa sih kalian? Contohnya sebagai anak-anak kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu harus gimana kalian? Kayak contoh Grace tadi, tidak menjadi bodoh. Satu. Yang kedua, rajin membantu orang tua. Apalagi ya, rajin belajar. Terus, yang paling penting nih, rajin berdoa dan rajin ikut bina iman. Nah, adik-adik, salib kita sebagai anak-anak tuh masih gampang loh dibandingkan dengan salib yang Tuhan Yesus pikul. Jadi, kakak harap kita semua bisa ya memikul salib kita di dunia sebagai anak-anak. Gimana? Sudah siap memikul salib kita? Siap ya? Yuk, sekarang kita lanjut aktivitas bersama dengan Kak Gebi. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita udah mau aktivitas nih. Nah, aktivitas minggu ini kita akan membuat malaikat. Mau tahu kan cara buatnya gimana? Yuk kita simak video berikut ini. Ini alat dan bahannya. Ada kertas HVS, kertas karton bisa warna apa aja, gunting, pensil, spidol, bisa pakai pensil warna juga, lem, dan stik es krim. Lalu tisunya kita bentuk seperti ini. Kertas kartonnya kalian potong sesuai jari kalian ya. Ini nanti digambar dulu, lalu dipotong dengan gunting. Setelah digunting jadinya seperti ini. Lalu di kertas HVS kita buat wajah malaikat adik-adik, karena kita ingin membuat malaikat. Nah, muka malaikatnya udah jadi nih adik-adik. Nanti kita tempel pakai tisu ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita satukan ya dengan tangannya ini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jangan lupa ya, tulisin sifat-sifat yang disukai Tuhan Yesus di sebelah sini. Selamat mencoba adik-adik. Halo adik-adik, sekarang ketemu lagi bersama kakak Nita. Nah adik-adik udah ngikutin video kakak-kakak yang tadi kan? Sekarang gilirannya kakak Nita ya yang untuk mimpin doa. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri videonya, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu yuk. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengikuti kegiatan bina online kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami. Semoga apa yang kita telah pelajari, semoga kami mendapatkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, doakanlah kami juga yang sudah hadir dan berkatilah mereka ya Tuhan. Dan doakanlah juga ya Tuhan teman-teman kami yang belum bisa sempat hadir di dalam video ini ya Tuhan. Semoga mereka bisa mengikuti kegiatan bina online kami kayak kami di semenjak pandemi COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, doakanlah juga negeri kami, semoga negeri kami cepat-cepat pulih dari penyakit virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan, sehatkanlah keluarga kami juga, sehatkanlah keluarga kami, dan sehatkanlah juga teman-teman kami Tuhan. Ya Tuhan, dampingilah kita terus ya Tuhan. Tuhan, tidak sempurnanya kita satukan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.
Halo adik-adik, gimana Mina Iman hari ini? Seru kan? Jangan lupa ya, aktivitas yang seru itu harus dicoba. Nanti hasil karya kalian kirim ya ke grup WhatsApp ya. Nanti ke semua fotonya akan kami unggah di grup WhatsApp dan IGB ya. Nah, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Wah, berat dong ya. Tenang. Untuk adik-adik, salibnya gampang, yaitu rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin bantu mama dan papa, rajin kerjain PR, rajin ikut Bina Iman juga. Nah, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Kalau mau ikut Tuhan Yesus, yuk dari sekarang kita melakukan semua kebaikan itu. Oke? Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker kalau mau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan selalu jaga kebersihan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!